saya merasa bahwa saya sudah dipojokkan, sudah direndahkan. Hari 40 hari. Bagaimana foto menantu saya dipajang-pajang dengan lain. Anak saya cucu saya dikhawatirkan bahwa itu bukan tes DNA saya. Darahnya. Berarti memang Pak Haji tidak mengira ya kalau Pak Dodi itu datang dengan membawa orang-orang ramai misalnya. Ya, kemarin-kemarin kan saya udah bilang sama wartawan memang nggak ada konfirmasi, dia tiba-tiba, ya semuanya. Terus maksudnya setelah Seperti itu Pak Haji merasa insecure kan sampai rumah dijaga sama polisi? Ya sebenarnya kalau masalah penjagaan rumah saya kan udah lama juga ya, udah lama maksudnya gini, kami itu banyak tamu. Dan di antara tamu itu tentu kami tidak kenal. Nah, karena tidak kenal, jadi tentu di musim Covid. Nah, dilarang kadang-kadang dia minta foto dengan anak saya, dengan cucu saya. Saya nggak tega. Dia kadang-kadang dari jauh, kadang dari Bandung lah, dari Bogor lah, dari mana-mana kan, bahkan ada dari Makassar juga. Karena saya nggak kenal, saya merasa keberatan kadang-kadang. Kenapa merasa keberatan? Orang ini apa orang benar-benar baik apa orang kan nggak bisa kita. Tentu saya nggak berat. Saya tolak, dia udah jauh-jauh. Nah, kalau begitu ya mendingan ya cari aja lah aparat yang di lingkungan situ yang pihak keamanan setempat kan ada ya. Jadi sesuatu yang terjadi di situ sekarang memang saya selalu lapor ke pihak keamanan. Oke Pak Haji, kalau misalkan ada etikat baik Pak Haji dari Pak Dodi datang dengan sendiri ingin mengajak jalan-jalan gala mungkin Pak Haji. Tanpa Pak Haji menerima ya? Dulu saya udah jawab, sebenarnya udah berkali-kali saya jawab. Namun sesuai perkembangan zaman, sesuai perkembangan waktu, jawaban saya sekarang berbeda. Kenapa saya katakan jawab? Seperti sekarang, kemarin datangnya bagi saya itu sesuatu yang menjadi pemikiran di malam hari. Kenapa menjadi pemikiran di malam hari? Saya sebenarnya udah nggak ingin permasalahan ini besar-besar, tapi bagaimana ya? Malam hari saya berpikir, saya merasa bahwa saya sudah dipojokkan, sudah direndahkan. Hari 40 hari. Bagaimana foto menantu saya dipajang-pajang dengan lain. Anak saya cucu saya dikhawatirkan bahwa itu bukan tes DNA saya. Darahnya bukan dari apa? Dari anak saya. Terus saya dilaporkan ke Komnas Anak. Itu kan pasti ada laporan bahwa saya diduga mengeksploitasi. Kan banyak ya hal-hal lain ya. Yang kalau catatan saya ada 14 poin. Banyak banget. Ada 14 poin. Itu kan diduga semuanya ya, diduga. Itu saya menduga. Masih diduga. Bahwa itulah hal-hal yang setelah saya buka medsos 14. Kalau orang lain tadi bilang ada 23 Pak katanya. Jadi kalau hal itu sekarang kita anggap tidak jadi masalah, nggak bisa. Harus diselesaikan aja dulu itu. Kita selesaikan, kita clearkan, kita sinkronkan dulu persoalan itu, kita dudukkan dulu persoalan itu. Baru semuanya bisa clear. Kalau enggak, saya aja berbuat salah kepada kamu, besok saya nggak berani ketemu sama kamu. Malu saya. Jadi untuk itu saya sekarang berubah. Saya nggak siap deh untuk bertemu sekarang. Nggak siap saya berpikir. Demi keamanan keluarga dan gala ya? Iya, demi keamanan gala dan demi juga jangan terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Karena ini saya udah tahan diri selama ini sebenarnya. Bagaimana anak saya dipojokkan, walaupun bagaimana anak dia sebenarnya kan menantu saya nggak suka saya diumbar hal-hal yang tidak diinginkan. Itu terus terang walaupun itu hanya menantu saya, tapi menantu saya itu adalah bagian daripada anak saya. Oke, baik Pak Haji. Sedikit terkait, mohon maaf, ada simpatikan lagi nih, salah satu simpatikan muncul dari pihak sebelah karena memang Gala itu ayah kandungnya, mohon maaf, bukan almarhum Mas Gibi gitu. Yeah. Ada misalnya ada ayah yang lain gitu. Yeah. Itu Pak, seperti apa Pak Haji? Ya kalau dia mempunyai barang bukti segala macam, ada suratnya segala macam, ya bolehlah kita teliti dulu. Tapi sekarang kan secara negara, akte kelahirannya ada, surat nikahnya, apa yang diragukan? Itu suatu pemikiran konyol deh menurut saya. Punya lah semuanya.
Pemikiran konyol. Jadi menurut saya nggak perlulah dibesar-besarkan itu. Saya nggak kalau ada orang berpikir begitu, saya nggak menerima. Saya nggak menerima, maksudnya bagi saya ya sudahlah, biarlah mereka berpikir begitu. Bagi saya nggak ada. Bagi saya udah deal, udah 100%, 1000% bahwa dia adalah anak dan cucu saya. Pun kalau misalkan mereda gitu kan Pak Haji, nanti suatu saat akan muncul lagi harus dilakukan untuk tes DNA seperti itu. Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Pembuktian. Dalam persoalan apa? Di dalam rangka apa? Di dalam persoalan apa? Apa yang harus dibuktikan? Tuh, saya sudah mengakui bahwa ini adalah cucu saya. Tidak ada permasalahan. Apa mau kita hancurkan masa depan anak ini? Apa mau kita agar dia menyesali hidupnya, anak ini? Coba berpikir bodoh kita sekarang. Nah, ini berpikir bodoh ya. Saya 1000% mengakui bahwa itu adalah cucu saya. 1000% bahwa itu adalah anak almarhum. Semua sikap dan tingkahnya sekarang seperti cucu saya. Dan semuanya tidak ada hal-hal lain. Coba kita ikuti pikiran konyol itu. Pikiran konyol. Segala ini punya bapak yang lain. Bagaimana menurut kalian? Bakal rusak masih. Rusak nama masa depannya. Rusak anak pribadinya segala ini. Tiba-tiba aja sekarang yang sudah dibesarkan oleh almarhum anak saya. Tiba-tiba aja sekarang mengaku. Nah, kita coba. Itu bapaknya. Apa kata orang? Ya? Apakah orang suka dengan cucu saya? Terus apa kata orang? Ini berpikirnya gimana sih cara berpikirnya? Jadi apa yang kita inginkan sekarang, boleh kita menginginkan satu, tapi jangan menghancurkan dia. Hancur dong dia. Apa kata? Gimana dia? Berarti secara nggak langsung Untuk Pak Haji. hidup aja dia udah malu kali ya. Untuk hidup aja dia malu kali ya. Tapi kalau pihak sana tetap kekeh Pak Haji, tetap kekeh nih. Ya Pak biar Haji. aja lah dia kekeh, saya nggak Tetap mau kekeh gimana. untuk meminta Pak Haji untuk. Ya ngapain? Kenapa harus minta? Kalau nggak mau ya sudah, yang cucu saya. Apa persoalannya? Nah, ada persoalannya. Nggak ada nyambung. Yang saya pikirkan adalah masa depan cucu saya. Nggak ada lain. Nggak ada, saya nggak mikirkan apa-apa di sini. Cucu saya nggak mau menghancurkan masa depan dia. Dan dia itu deal bagi saya 1000% bahwa itu adalah anak almarhum Febri Andriansa. Yang diberi nama Galaskai Andriansa. Kakeknya saya sendiri. Tidak ada keraguan. Haji Faisal. Haji Faisal. Datuk Satingan Batuah. Dia mande. Ancak loh. Artinya kalau memang dia mau mengajukan, Pak Haji tidak akan menyerahkan, misalnya nggak bisa gitu ya. Sekuat tenaga akan saya pertahankan apapun terjadi. Gitu. Saya udah penuh juga, udah gerah juga, udah gerah. Nanti untuk kedepannya apapun langkah jika pihak sana untuk mau melakukan tes DNA bantah. Nggak ada tes DNA, ada siapa yang tes DNA? Saya yang mengasuh. Nggak perlu saya orang lain mengakui atau tidak mengakui, no problem bagi saya. Yang penting ini adalah cucu saya. Ini anak harus diselamatkan masa depannya dong. Gimana sih? Kasihan dong, udah nggak punya ibu, udah punya bapak, aduh digoncang ganjing kan ini. Gimana sih ceritanya? Tapi terkait statement Pak Haji kemarin sempat bilang kalau misalnya kasus sudah sama saya, pasti saya akan telepon Dodi. Itu akan berubah sekarang berarti? Enggak, kalau umpamanya hak wadi sudah jatuh ke tangan saya, kalau dia mau berbesan ke saya clearkan semuanya. Karena bagi saya duduk persoalan ini yang penting dulu. Ya. Agar jangan digonjang-ganjing juga. Itu yang pertama. Agar jangan terungkap juga persoalan-persoalan yang belum tentu kepastian ini, aib-aib yang belum kepastian ini. Kalau aib pasti mungkin mending lah. Ini aib yang belum pasti.